alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin waktu iman sidang Jumat rahimahullah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang mulia, kita dapat mengkhususkan diri hadir di majelis ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini merupakan sebuah titikan, sebuah bukti bahwa adanya iman dalam diri kita, sehingga meyakini bahwa apa yang datang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang baik, merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Sehingga hadirin kuat iman, dengan adanya dasar iman, kita bisa sama-sama laksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan ikhlas, dan juga berusaha supaya ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan adalah ibadah sholat Jumat yang berkualitas, sehingga adanya peningkatan, perubahan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang lebih penting, hadirin kuat iman, dengan berkumpulnya kaum muslimin dalam sebuah majelis dalam setiap satu minggu sekali, mudah-mudahan menjadi wasilah bersatunya hati-hati kaum muslimin, bersatunya kekuatan kaum muslimin, sehingga adanya satu tujuan yang sama, yaitu tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi maupun secara jamaah. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimahullah, ketika kita memperhatikan terhadap pendapat, bahkan bukan hanya pendapat dari kalangan kaum muslimin, apalagi di kalangan atau di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, di mana kita memahami dan mengetahui sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwat iman jamaah rahimahullah, ketokohan dan pengaruh Nabi Muhammad SAW tentunya bukan hanya diketahui, bahkan diakui oleh kaum muslimin saja, tapi tentunya juga ketokohan dan pengaruh Nabi Muhammad juga diakui oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan ada sebuah buku, yaitu 100 tokoh orang terpengaruh di dunia, yang dikarang oleh seorang penulis dari Amerika, Michael Hess misalnya, menyebutkan bahwa dari 100 tokoh orang terpengaruh di dunia yang membangun peradaban, yang berhasil membangun peradaban, salah satunya, bahkan yang paling pertama disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mengalahkan tokoh-tokoh dunia yang lain, bahkan mengalahkan tokoh-tokoh agama yang lain. Isa al-Masih yang disebut Yesus oleh orang Kristen, bahkan pendiri agama Hindu dan Buddha itu belakangan disebutkan setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian hadirin ikhwatul iman? Tentunya ilmuwan tersebut secara jujur mengatakan
bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhasil membangun sebuah peradaban. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam 12 tahun di Mekah. Kemudian beliau mulai menapakkan kakinya di Madinah di bulan Rabiul Awal, mengawali hijrah Rasulullah SAW di Madinah dan membangun kota Madinah hanya dalam waktu 10 tahun. Beliau mampu merubah masyarakat Arab yang tadinya merupakan masyarakat yang tidak diakui, bahkan tidak dilirik oleh peradaban-peradaban yang lain, oleh bangsa Romawi atau bangsa Persia pada saat itu. Apalagi Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab, yaitu di kawasan Hijaz. Kalau kita lihat di peta, Hijaz itu adalah kawasan pedalaman di Jazirah Arab yang terkenal gunung tandus. Bahkan orang pun tidak mau, tidak betah, bahkan tidak bercita-cita hidup di tempat seperti itu. Tapi ternyata hadirin iman, hanya dalam waktu 10 tahun Rasulullah SAW mampu membangun masyarakat Arab, bahkan merubah stigma jahiliyah menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang maju, yang kemudian mampu mengalahkan peradaban-peradaban lain. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun lamanya. Bahkan di masa era Khalifah Umar bin Khattab, dengan spirit yang sama, dakwah yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau mampu menyebarkan Islam sampai ke Afrika, mengalahkan Mesir, bahkan negeri Syam, Palestina, Mesir, bahkan dan negara-negara di wilayah Syam itu mampu ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Bahkan hadirin ikhwan iman, selanjutnya setelah era Khulafaur Rasyidin dilanjutkan masa Daulah Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih sekitar 90 tahun lamanya. Bahkan dakwah Islam semakin meluas, bahkan sampai ke ujung negara Afrika, benua Afrika, sampai bisa membuka jalan yang pada akhirnya bisa mendirikan sebuah daulah Umayyah, yaitu di Andalusia di Eropa. Hanya dalam waktu 90 tahun Daulah Bani Umayyah mampu menginjakkan kakinya di India, bahkan wilayah Afrika sampai ke Eropa. Selanjutnya hadirin ikhwan iman, masih dengan dakwah yang sama, spirit yang sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kaum muslimin pada masa era selanjutnya, pada masa Daulah Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih lama, sekitar 420 tahun lamanya, bahkan bisa menginjakkan, mengalahkan wilayah India, Cina, bahkan sampai ke wilayah utara Jazirah Arab, wilayah Persia. Sehingga kita kenal adanya negara-negara atau daulah-daulah Islam. Ada daulah Mogol di India, ada daulah Safawi di Persia, wilayah Irak dan Iran, wilayah Babilonia itu mampu diislamkan pada masa Daulah Abbasiyah. Bahkan selanjutnya hadirin ikhwan iman, pada masa selanjutnya dilanjutkan oleh Turki Utsmani sampai sebelah atau setengah dari seluruh dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Hampir 1.300 tahun lamanya dikuasai oleh Islam. Bahkan tidak ada satupun kekuasaan di era modern sampai hari ini yang mampu mengalahkan lamanya kekuasaan Islam berkuasa di dunia dengan berbagai macam kemajuan yang didapat, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan ekonomi dan sebagainya. Dan tentunya hadirin ikhwan iman, keberhasilan yang dilakukan kaum muslimin itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran Nabi Muhammad SAW yang mampu membangun, mengawali, membimbing kaum muslimin sehingga mampu menjadi generasi yang unggul, mampu melanjutkan cita-cita dakwah Rasulullah SAW sehingga mampu menguasai dunia. Oleh karena itu hadirin ikhwan iman, apa yang menjadikan dakwah Nabi Muhammad SAW, misi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini berhasil,
bahkan bisa menjadi perintis cikal bakal untuk dakwah-dakwah Islam selanjutnya dilanjutkan oleh kaum muslimin sampai pada akhirnya 1200 tahun lamanya kaum muslimin mampu bertahan untuk menguasai dunia. Kalau kita mencermati sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Walladzi arsala rasulahu, dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda, yaitu dibekali dengan huda, tujuh Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, dan Allah menangkan agama itu, dan Allah inharkan agama itu atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menghendaki, tidak menyukai. Hadirin ikhwatul iman jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita mencermati ayat itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai beliau berhasil membangun masyarakat Mekah, berubah dari jahiliyah menjadi zaman yang serba maju, zaman yang tadinya tertinggal, mampu mengalahkan peradaban yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala membekali rasulnya dengan huda, yaitu petunjuk Al-Quran, wa dinil haq, dan agama Islam yang hak. Hadirin ikhwatul iman, lahirnya Nabi Muhammad pada tahun 630 Masehi, pada saat itu bukan berarti tidak ada agama yang lain. Bahkan sudah ada agama Nasrani, agama Yahudi, bahkan agama Hindu dan Buddha pun sudah ada. Agama-agama arti, agama-agama yang dibuat oleh manusia dari hasil kebudayaan itu sudah banyak beredar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yudhhirahu 'ala dini kullihi, Allah mengidharkan, Allah mengumpulkan agama Islam ini atas agama yang lain. Sehingga hadirin ikhwatul iman, Rasulullah SAW mengajarkan Islam di Mekah, mengajarkan Islam di Madinah, tentunya dengan menjaga spirit perbedaan dengan agama yang lain. Islam adalah agama yang lahir, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Konsep akidah dan konsep ibadah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia. Seperti agama-agama arti yang lain, agama Hindu dan Buddha misalkan adalah agama perpaduan budaya India dengan budaya Eropa yang kemudian menjadi sebuah agama. Islam adalah agama yang suci, Islam agama yang bersih, bebas dari campur tangan manusia. Sehingga sahih syariah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, mempunyai kewenangan otoritas yang tinggi untuk menciptakan, bahkan mengajarkan bagaimana cara berakidah yang benar dan bagaimana cara beribadah yang benar. Sehingga hadirin iman, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah dan di Jazirah Arab pada umumnya dengan memegang spirit perbedaan yang kontras dengan agama-agama yang lain. Bahkan dalam suatu waktu, ketika Rasulullah SAW dengan tegas beliau menyampaikan tentang konsep akidah, konsep ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy berusaha membujuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita melihat salah satu ayat Al-Quran secara tegas menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ana a'budu ma ba'du wala antum a'buduna ma a'budu." Potongan dari Quran surat Al-Kafirun, "Wala ana dan aku Nabi Muhammad a'budu ma ba'du, bukanlah yang menyembah seperti cara kamu menyembah, wala antum a'buduna ma a'budu, dan kamu pun sekalian bukan menyembah seperti cara kamu menyembah." Hadirin ikhwan iman, dalam ayat ini secara tegas konsep ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah konsep ibadah yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Konsep ibadah yang mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul ayat Quran surat Al-Kafirun, misalkan dalam kitab asbabun nuzul Imam As-Suyuti mengatakan,
bahwa salah satunya kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa datanglah kelompok-kelompok tokoh-tokoh kafir Quraisy pada Nabi Muhammad menuju supaya Nabi menghentikan dakwahnya, bahkan membujuk Nabi dengan memberikan kekuasaan, memberikan harta yang banyak. Hentikan dakwah Muhammad, kami berikan kekuasaan kepada. Bahkan kalau engkau menginginkan, mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah dengan cara kita. 1 tahun kita melaksanakan ibadah seperti cara Nabi Muhammad bersama-sama dengan orang kafir, dan 1 tahun kemudian engkau pun sama mengikuti agama kami untuk beribadah. Bahkan dalam asbabun nuzul yang lain, misalkan ada seorang tokoh kafir Quraisy namanya Walid al-Mughirah datang kepada Nabi dengan menawarkan yang sama, berkompromi dalam masalah ibadah. Engkau Muhammad beribadah dengan cara kami, dan kami pun akan mengikuti ibadah dengan cara engkau. Dan kalau kita melihat secara unsur sosial, tentunya ini adalah sebuah solusi. Bersama penganut agama lain beribadah dengan cara-cara bersama-sama dengan utuh, sesuatu yang indah kelihatan. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Wala ana abidu ma batu wala antum abidu ma barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin ikhwan iman sidang Jumat rahimahullah. Spirit bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu di bulan Rabiul Awal, dan juga sekaligus sebagai bulan di mana awal mula Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di kota Madinah untuk membangun peradaban kaum muslimin yang diawali dari kota Makkah dan Madinah. Kita tentunya hadirin suatu iman sekali lagi mengilhami tentang spirit kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kiprahnya dalam dakwah, tentunya dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebatas merayakan tentang kelahiran, tapi tentunya juga mengilhami tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Islam diawali dengan huda wa dinil haq, dengan petunjuk Al-Quran dan juga agama Islam yang lurus, agama Islam yang murni yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman, tentunya lahirnya Islam bukan dengan mengidharkannya agama Islam, tentunya juga bersamaan dengan cara mengidharkannya supaya berbeda dengan agama yang lain. Kalaulah memang Islam ini bisa dikompromikan, maka tawaran Walid al-Mughirah tadi tentunya akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan sukacita, sehingga kaum muslimin tidak harus menderita dalam melakukan dakwah, karena mereka akan berkompromi dalam masalah ajaran Islam. Tapi jawaban tegas Rasulullah SAW mengandung resiko yang besar. Tapi hadirin ikhwatu iman, dengan resiko yang besar itu justru melahirkan, menjadikan agama ini tetap terjaga, agama ini tetap murni, agama ini tetap terjaga dari kemurniannya, dari campur tangan manusia, dari campur tangan kemusyrikan. Sehingga hadirin ikhwatu iman, sampai hari ini agama Islam bisa terawat, terjaga dari unsur-unsur kemusyrikan. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman, lahirnya Nabi Muhammad juga pada saat itu sudah lahir berbagai macam ajaran, agama, pemahaman dan sebagainya yang dengan lahirnya Islam ini menjadi kontras, menjadi berbeda dengan agama-agama, khususnya agama-agama yang dibuat oleh manusia, yaitu agama-agama Arab. Oleh karena itu hadirin ikhwatu iman, kita bukan hanya sekedar berbeda, tapi berani berbeda karena tentunya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk menjaga ketinggian atau kemuliaan agama ini. Berbeda dalam arti kita ingin membedakan mana agama arti dan mana agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya yang selama ini, yang pada masa ini menjadi kebingungan di kalangan masyarakat kaum muslimin, sehingga orang susah membedakan mana Islam dan mana yang di luar Islam. Bahkan
berusaha mewarnai Islam dengan alasan-alasan sosial dan sebagainya, sehingga ajaran-ajaran Islam tidak nampak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin ikhwan iman, demikian yang bisa saya sampaikan.